Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik, Pak. Hari ini ada yang hadir? Ada, Pak. Siapa yang hadir? Renaldi, Pak. Renaldi, kemana Renaldi? Sana sudah, Pak. Mudah-mudahan cepat sembuh biar bisa ikut belajar seperti biasa dengan kita. Baik, hari ini kita belajar dengan Bapak yaitu pendidikan agama Islam berkaitan dengan surat Al-Maun. Kita akan berbicara nanti tentang pokok-pokok surat, pesan pokok yang ada dalam surat Al-Maun. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita baca doa dulu sebentar. Silakan orang ke depan untuk memimpin doa. Arkan aja, silakan. Silakan. Bismillah, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik. Cukup, silakan duduk. Terima kasih rekan yang sudah memimpin doa kita untuk siang hari ini. Sekarang Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita sudah mempunyai kesepakatan kelas seperti yang kita buat kemarin. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas 5 ini kita sepakati agar pembelajaran yang kita lakukan pada siang hari ini akan lebih bermakna dan akan menjadi ingatan kita untuk dari sini ke depan. Ya. Ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, ya, di antaranya apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Kesepakatan kelas kita. Ya, silakan Anissa. Tidak memakai sepatu ke dalam kelas. Bagus. Lain apa lagi? Tidak boleh makan di dalam kelas. Silakan. Siapa lagi? Ada lagi? Tidak boleh buang sampah di dalam kelas. Ini ada sampahnya. Tolong satu orang, siapapun boleh. Kita udah sepakat kan? Silakan dibuang sampahnya. Silakan. Baik ya, tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan berbicara tentang pesan-pesan pokok dalam surat Al-Maun. Ya, jadi tujuan kita belajar dalam surat Al-Maun ini agar anak-anak Bapak dapat mengetahui makna yang terdapat dalam surat Al-Maun. Kira-kira surat Al-Maun itu apa maknanya? Kemudian sesudah itu pesan-pesan apa yang ada di dalam surat Al-Maun?
Karena setiap surat itu punya pesan tersendiri, mempunyai tujuan sendiri. Kemudian apakah anak-anak Bapak bisa membawa nilai positif dari apa yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Baik ya. Jadi anak-anak Bapak ada beberapa tujuan yang sudah kita sampaikan. Selain itu Bapak juga akan menyampaikan kepada kalian bahwa hari ini kita ada kerja kelompok ya. Karena nanti akan Bapak susun menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti dalam pekerjaannya Bapak akan membagikan nanti RKPD yang sudah Bapak siapkan. Kemudian nanti kalian bisa menuliskan nanti kemari. Jadi di sini nanti ada sudah punya masing-masing panduan. Nanti kalau memang kalian itu gak paham bisa tanyakan ke Bapak. Kemudian ada yang sudah tahu apa itu surat Al-Ma'un? Ada? Belum. Kira-kira surat Al-Ma'un itu belum pernah kalian dengar? Udah. Kira-kira apa itu? Rizky? Surat Al-Ma'un pernah dengar? Di mana? Di ngajian. Kira-kira bacaan surat Al-Ma'un yang ayat pertama apa? Ar-Ay. Betul apa salah? Siapa yang bisa perbaiki? Bapak bingung. Siapa yang bisa perbaiki? Siapa? Satu orang pun nggak bisa. Ada yang bisa? Baik. Gak apa-apa. Coba diulang di sekian. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Baru yang ke ayat kedua. Baza. Nah, itulah ayat yang pertama. Jadi mana surat Al-Ma'un? Kita tahu apa? Apa tahu? Tahu bacanya bagus. Tahu artinya bagus. Ada yang tahu berapa ya? Surat Al-Ma'un? 7 ayat. Bagus. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ada silakan anak-anak Bapak berdiri di kelompoknya masing-masing. Ya kan kita hadapannya ke depan sini. Ke depan sini kita lakukan briefing sebentar. Jangan menutupi kawannya. Kalau memang kalian itu merasa menutupi kawannya, geser biar kawannya nampak ya. Silakan sambil tertawa, sambil menangis, sambil teriak, jadilah patuh. Ya. Ya, silakan duduk kembali ke tempatnya. Baik, sebelum kita mulai, nanti akan Bapak bagikan nanti kepada kalian. Ini akan Bapak tunjukkan mana
Ini kelompok ini kita belum bagi kelompok. Ini kelompok ini apa yang kalian rasakan ini untuk pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian pilih ini? Sebelah kanan apa kiri? Senang. Mana kelompok yang kiri? Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini, apakah kalian itu merasa senang? Baik. Terima kasih anak-anak Bapak. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, mari belajar surat Al-Ma'un. Dan dalam pembelajaran kita untuk hari ini ada pertanyaan yang pemantik ini tadi sudah Bapak sampaikan. Kemudian tujuan pembelajaran sudah, kemudian metode pembelajaran kita ini Bapak tampilkan langsung surat Al-Ma'un itu, ya. Jadi ini namanya surat Al-Ma'un. Oke, Bapak akan buat tampilannya sebentar ya. Ini ada Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Terima kasih. Itu adalah surat Al-Ma'un yang sudah kita lihat. Ini teksnya akan kita sudah ketahui bahwa di dalam kelas itu apa yang bisa kita lakukan? Menjaga ketertiban kelas. Tolong kursinya, ya, jangan digoyang-goyang. Kalau sana digoyang, bagaimana? Rusak enggak? Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan ke ini ada pembelajaran. Sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik ya, itu sudah kita baca. Ini tolong kita cermati dulu sebentar, karena ada beberapa pertanyaan nanti Bapak sampaikan setelah adanya slide video ini. Juga nanti berfungsi untuk kerja kelompok nanti. Kalau seandainya kalian itu tidak memahami materi nanti yang seperti yang Bapak sampaikan melalui ini, nanti kalian itu bingung nanti kerja kelompok, ya. Sebelum kita lanjut, silakan kita buat dulu kelompoknya masing-masing. Nah, ini coba berhitung dulu 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ya, silakan berpindah posisi 1 sampai 1. Bawa bukunya sama pensil, silakan. 1 untuk kelompok 1 di sini aja kita tentukan. Kelompok porsinya nggak usah dibawa kecil, porsinya kecil. Yang silakan.
sana. Dua. Di sini. Udah ya? Udah ya? Udah ya? Udah ada apa suaranya? Ada yang masih kurang nih? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Kamu pindah kemari aja. Ini kelompok 3. Atau depan aja. Depan aja pindah kemari. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Silakan. Udah ya? Dan ini di dalam surat apa namanya, secara dalam surat Kamus ini ada beberapa pesan pokok di dalam surat Kamus, yaitu kita berbicara tentang ciri-ciri orang, ya, ciri-ciri pendusta agama. Jadi itu ada pesan pokok di dalam surat Kamus ini. Mungkin nanti untuk tambahnya kita lihat slide-nya. Ya, selain itu yang pertama, siapa yang bisa membaca ini? Ya, silakan Anissa. Apa itu? Yang pertama apa? Itu. Apa yang pertama? Jelaskan. 1, siapa yang bisa membaca? Ya, silakan. 1. Orang menghardik anak yatim. Tahu anak yatim itu apa, siapa? Tidak punya bapak atau tidak punya ibu atau mama, ya, karena sudah sering kalian lihat. Dan kemudian yang kedua, siapa yang bisa membaca? Ya, silakan, Rizky. Orang yang tidak mau membantu orang miskin. Kemudian yang selanjutnya, silakan, Rizky. Orang yang lalai dalam sholat. Pernah sholat kan? Jadi jangan kita itu melalaikan sholat. Kemudian siapa yang bisa nomor 4? Ya, silakan. Orang yang ria. Orang yang ria. Tahu orang yang ria? Enggak, ya. Nanti kita lihat slide-nya. Kemudian yang kelima, siapa yang bisa baca? Bisa. Silakan bisa. Orang yang enggan membantu sesama. Ya, orang yang enggan membantu sesama. Tahu membantu? Contohnya seperti apa? Kalau kawannya jatuh, kawannya dibantuin, diapain? Oh, diangkat. Kadang dilempar. Enggak. Nah, ya. Jadi kita fokuskan situ ya. Kita lihat video lagi. Tolong disimak karena di sini nanti kita enggak berbicara. فذلك الذي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan pokok surat Al-Maun. Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surah dalam Al-Quran. Sebab turunnya ayat 1 sampai dengan 3 surat Al-Maun menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Ash ibn Walid atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Sebab turunnya ayat 4-7. Dalam riwayat diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada sekelompok orang munafik yang rajin ibadah sholat. Namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Ketika dilihat orang lain, mereka terlihat khusyuk. Tetapi ketika tidak dilihat orang lain, mereka sholat seenaknya, bahkan sering menyepelekan dan meninggalkannya. Pesan indah Surat Al-Maun. Surat Al-Maun memberikan pesan supaya menghindari perilaku tercela. Surat Al-Maun menyebutnya sebagai pendusta agama. Pada ayat 1, Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Pada ayat kedua, para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka menyakiti hatinya, berbuat zalim, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Pada ayat ketiga, segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat membantu orang lain. Pada ayat keempat, menerangkan bahwa celaka orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang sholat tapi tidak sampai ke hatinya. Seharusnya semakin khusyuk sholatnya, maka semakin terpuji akhlaknya. Ayat kelima, menerangkan orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Pada ayat 6, orang yang berbuat riya, yaitu mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Ada yang diikuti dengan perbuatan riya atau pamer sangatlah rugi. Pada ayat 7, menceritakan orang yang enggan memberikan bantuan, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Dari pesan surat Al-Maun tadi, kita bisa mengambil kesimpulan pesan yang terkandung dalam surat Al-Maun. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Kita juga harus sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah, dan menghindari perilaku riya atau pamer. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya.
Dari tampilan itu tadi, apa yang sudah kalian lihat ya? Karena kita sudah melihat tadi tampilan daripada pokok surat An-Nahl. Siapa yang bisa menjawab? Apa yang kalian cermati tadi? Ada yang paham? Masih bingung? Masih bingung? Masih. Belum ada satu orang pun bisa menjawab? Apa yang kalian lihat tadi? Apa yang diceritakan di video tadi? Apa? Apa kisah? Anak yatim? Meminta daging unta tapi nggak dikasih. Bagus, tepuk tangan. Seorang anak yatim meminta daging unta tetapi tidak dikasih. Kan udah dapat satu. Siapa lagi? Apa lagi? Lalai. Apanya lalai, Rizky? Lalai sholat. Maksudnya tadi lalai dalam sholat. Maksudnya meninggalkan sholat atau bermain-main dalam melakukan sholat atau dalam sholat. Siapa yang bisa mencontohkan itu yang bermain lalai dalam sholat? Siapa sih orang yang lalai yang melalaikan sholat? Siapa? Seperti apa modelnya gitu? Main-main. Kapan? Waktu sholat. Maksudnya? Goyang-goyang badan, nengok-nengok ke belakang. Itu orang yang bermain-main di dalam sholat. Selain itu apa lagi? Orang yang lalai melaksanakan sholat? Bunyi-bunyiin mulut, Pak. Iya, berteriak-berteriak. Orang sholat, orang lagi sholat di depan kita atau dekat dengan kita berbicara, kita bercerita. Selain itu apa lagi? Berbisik-bisik kawan. Ini dalam pelaksanaan sholat. Jadi orang yang melalaikan sholat itu salah satunya orang yang bermain-main di dalam sholat. Seperti apa? Bisik-bisik. Kemudian apa lagi? Apa lagi Eri? Tadi? Teriak-teriak. Kemudian selain itu juga orang yang melalaikan sholat bukan berarti dalam pelaksanaannya juga. Di luar itu pun ada. Sudah berbunyi azan, tetapi dia tidak bergesa-gesa untuk mengambil air untuk melaksanakan sholat. Seperti arkan, rehan. Sholat terus kata ibunya, sebentar lagi bu. Ya, itu si arkan berarti melalaikan sholat. Dan udah baik. Anak-anak bapak, dari pesan-pesan pokok ini tadi, ya, Bapak akan membagikan kepada kalian tugas masing-masing kelompok. Tolong kelompok mana kelompok satu tadi? Ya, kelompok satu sama kelompok masing-masing ketua kelompoknya ke depan. Nah, kita sepakati dulu. Siapa yang dulu kalian? Siapa yang menang, dia akan mengambil pilihan di sini. Nomor 3 ya. Nah, jadi di tugas ini, di sini sudah ada tugasnya masing-masing. Bapak akan membagikan ini setiap kalian. Jadi dari video tadi, kalian kira-kira mau ngambilnya di mana nanti? Ini ada petunjuk dari sini, nanti Bapak bagikan. Silakan kalau yang nomor 1 pilih yang mana. Tugasnya beda-beda. Silakan. Kamu? Silakan. Silakan diambil ini. 1, 2, silakan. Di situ kelompok 1 apa tadi? Kelompok 1 apa tugasnya? Coba dibacakan judulnya yang pertama.
Apa? Judulnya di atas. Apa itu? Membuat poster inspirasi tentang surat Al-Maun ya. Membuat poster. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Apa tugasnya? Menciptakan kisah indah dari surat Al-Maun. Menceritakan. Saat ketik itu ya, menceritakan. Maaf ya. Menceritakan apa tadi? Kisah Kisah indah kita dari surat dari Al-Maun. surat Al-Maun. Baik, kelompok 3. Mana kelompok 3? Apa perintahnya di situ? Membuat peta pikiran. Nah, baik. Kelompok 3 membuat peta pikiran. Jadi ini sedikit Bapak jelaskan. Bentar ya, Bapak kasih tambahan untuk kalian agar kalian itu lebih memahami. Di sini ada Bapak siapkan poster. Bapak mohon maaf karena belum sempat Bapak printer tadi. Ini gambar apa ini? Gambar orang sedang melaksanakan sholat. Di situ kira-kira di sini nomor berapa itu? Nomor 3. Dah. Ini sebentar ya. Kemudian ini apa ini? Gambar apa? Ini pun orang yang mau melaksanakan sholat. Kemudian ini gambar silaturahmi. Silaturahmi itu orang yang membantu orang lain. Ya. Silaturahmi ini artinya melakukan sering berkunjung ke rumah orang lain atau sering melakukan pertemuan. Dari pertemuan itu mereka itu akan nantinya saling membantu ya. Kemudian ini apa ini? Saling tolong menolong. Kemudian ini apa? Ini masuk juga saling tolong menolong. Baik ya. Ini apa ini? Ini apa ini? Siapa yang bisa? Kenapa itu menyayangi anak yatim? Enggak, di gambar itu kenapa itu kalian bilang itu menyayangi anak yatim? Kenapa? Karena ada apa bantuannya? Yang warna apa itu? Yang warna ini ya. Apa kira-kira itu bantuannya bisa berupa bahan pokok, pokoknya ada pemberian bantuan kepada fakir miskin. Ya, kemudian kita lanjut sekarang lagi. Ini juga daripada membantu orang yaitu fakir miskin ya. Nah, baik. Di perintah itu, di tugas kalian seperti kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Nanti kalian itu di situ coba dibaca, udah ada pilihannya. Silakan dibaca sampai habis perintahnya. Baca sama-sama. Dah, nih buat sketsa ini. Dah, nanti di sini Bapak jelaskan. Apa tadi kelompok 1? Apa tadi tugasnya? Surat Al-Maun. Apa tugasnya? Gambarlah sketsa poster di kertas basah. Ya, buat poster di kertas basah. Maaf ya Bapak, nggak aku papan tulis tadi. Mana kelompok 1? Iya. 1 ya, kelompok 1. Apa tadi? Membuat apa? Membuat sketsa poster di kertas kasan. Nanti kalian itu buat di sini. Terserah suka hati mau kalian apa, boleh. Dah,
Kalian akan memilih nanti di sini kan ada pilihannya itu. Tidak semua. Di sini kan ada pilihannya. Nah, kalian itu mau pilih yang ini. Kan ada 1, 2, 3, 4. Pilih salah satu aja. Apakah kalian itu menjaga tali silaturahmi? Buatkan nanti posternya. Kalian buat gambar. Ini gambar orang. Misal kalian pilih apa? Apa? Silakan tentukan pilihannya. Silakan tentukan pilihannya masing-masing di tiap kelompoknya. Nah, apa-apa. Silakan perhatikan dulu teman-teman. Kelompok 1. Kalian itu membuat, lihat kemarin sebentar. Kalian itu membuat gambar, umpamanya seperti ini. Gambarnya suka hatinya, gambarnya boleh orang seperti ini, boleh suka hati. Pokoknya ada orang, udah cukup, ya. Di sini aja, umpamanya dia memberikan bantuan kepada fakir miskin, yaitu anak yatim. Ini, misalnya, paham ya? Kelompok 2. Apa perintahnya kelompok 2? Memahami kisah-kisah dalam surat Al-Ma'un secara lebih mendalam. Ya, menceritakan. Kalian itu membuat cerita ya. Kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok 2? Apa kelompok 2 tugasnya? Memahami. Ya, membuat cerita ya. Membuat cerita. Membuat cerita. Membuat ceritanya seperti apa? Kalian itu kan buat dalam surat Al-Ma'un itu seperti tadi, orang yang lalai dalam sholat. Apa orang yang lalai dalam sholat tadi? Orang yang melalaikan sholat tadi apa? Berbisik-bisik. Itu kan diceritakan. Orang kan benar. Di sini mana kalian pilih? Nah, dari sini mana yang kalian pilih? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Satu aja. Apakah orang yang menghardikan negatif? Kalian bisa buat ceritanya. Paham? Nah, baik, kelompok 3. Apa tugasnya? Ya, membangun peta pikiran. Buat peta pikiran. Itu kalian yang pilih sendiri ya. Jadi buat peta pikiran itu buat seperti ini. Pesan pokok dalam surat Al-Ma'un. Nah, caranya lihat kelompok 3 sebentar. Caranya kalian buat nanti di sini kan buat seperti ini. Nah, buat cabangnya. Apa pesannya? Oh, ini umpamanya apa di sini? Kalian tulis. Paham? Boleh nanti lihat kemarin dulu sebentar. Siapa namanya? Susan. Lihat kemarin sebentar ya, Susan ya. Nah, umpamanya kalian buat sini. Berapa tadi pesan-pesan pokoknya? Kalian buat. Boleh nanti kalian buat pilihannya, boleh nanti kotak, ya, boleh kotak, boleh bunga, sukati, boleh pohon, boleh juga cabang-cabang seperti ini boleh. Sukati. Paham ya? Ada yang nggak paham? Cara pembuatan tugasnya? Kelompok 1 udah paham? Kelompok 2 udah paham? Udah paham biasa? Nah, sekarang Bapak akan bagikan ini. Setiap kelompok akan mendapatkan satu ini ya. Bapak akan bagikan judulnya. Silakan kalian buat terus. Ya, boleh. Ini telepon bapaknya. Sudah dapat. Ambil. Satu aja. Udah. Tarik.
Sudah? Sudah ya? Nanti Bapak akan ini dua judulnya. Ini dua judulnya. Nanti kalau ada kekurangan silakan diminta sama Bapak. Nah. Yang pertama, buatkan judul di atasnya. Di situ ada, di kertas itu ada. Cara pembuatan ya ini udah ada nih. Di situ udah ada ya, tiap kelompok udah ada ya. Nama kelompok buat namanya. Sepakati apa kira-kira nama kelompok satu apa namanya? Sepakati. Kemudian anggotanya apa? Siapa? Ya. Buatkan judulnya di atas ini. Dah, habis itu langsung ini aja dulu. Buat judulnya di atas ini. Di sini aja panjang. Apakah kalian itu mau seperti ini atau berdiri Pak? Ini aja. Kalian buatkan ini menceritakan membuat cerita kisah indah dari surat Al-Maun. Nama kelompok anggotanya ini kita akan buat. Paham ya? Kapan? Di sini dibuat, di sini sama scroll terus, sama scroll. Kembali. Bukan di kertas. Nama kelompoknya terserah, suka hati. Mau apa kalian boleh. Bisa? Kenapa? Capek? Dibantu kawannya, nanti kalian salah, habis ini kalian tuh ke depan tempel di situ. Bisa kalian buat ceritanya, ya? Bantu kawannya. Mana itu tadi? Kalian ambil judulnya. Kalian buat kita konsep apakah ini orang yang nanti siapa yang orang? Menulis namaku sendiri ya. Surat. Dia tak tulis saya sobat dari saya sendiri. Ini ada nih. Aku lupa menceritakan kisah indah surat namanya ambil buat tambah apa lagi nama kelompok terus terus boleh kalau subuh pun boleh terserah ya boleh kalau sepakat kan sama tangan terus sudah siap namanya kalian ngambilnya mana dulu dari yang keempat ini apa yang kalian ambil apakah nomor 1 nomor 2 ya, buatkan terus ini tambahan gambar ya
Apa tadi gambar orang? Kalian ini, nah, keutamaan sholat. Nomor 2. Ya, kira-kira gambarnya keutamaan sholat itu gambar apa? Gambar orang sholat. Silakan dibuat gambarnya. Benar? Kelompok. Nama kelompoknya apa Pak? Boleh. Ya, boleh. Mantap. Berarti nama orangnya itu ya. Di fokus. Ya, boleh. Silakan. Nama kelompoknya RHG. Rehat, Rizkil, Kisah. Itu ya, Kisah ya? Tidak lagi. Kalian dapat dari misalnya kalian mau gambar tahu kan? Bantuannya kan? Silakan. Buat judulnya apa judulnya? Diri penulis agama. Itu aja buat. Gimana? Apa mau kalian buat? Silakan buat buahnya dulu. Jangan lebar terus mas kosong. Kira-kira muat yang kelima ini. Bisa. Satu orang kan buat cerita terus. Apa yang pada ngambil tadi? Mana itu tadi? Itu tadi mana? Kertas tulisan. Ini bukan. Kalian yang mana yang tadi? Ini kan ada ceritanya kan? Ini di ceritanya kan ada. Yang mana ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1 ya? Gak usah semua. 2, boleh. Geser, buatkan geser. Buat. Geser. Kasih tahu namanya. Tuliskan dulu nama kamu. Tuliskan nama kamu dulu. Tuliskan namanya di sini. Biar tahu kawannya. Terus. Nah, terus lanjut terus. Sama ini, sama spidol. Sama spidol. Apa judulnya kalian? Oh ya, terus. Buat judulnya dulu, apa judulnya kan? Orang yang tidak membantu orang miskin. Buat judulnya. Nomor berapa itu? Apa judulnya? Kasih tahu kawannya. Buktikan desa. Udah paham kan? Nanti dia cerita. Mana udah? Keutamaan sholat. Kalian mau buat gambar apa? Kira-kira apanya dulu buat? Orangnya dulu, silakan. Mungkin Bapak bisa bantu ya. Sini kalian mau pilih yang mana untuk kelompok 1? Yang mana sih Ini ada yang mana yang kalian pilih, jangan bingung. Bisa dibuat itu? Atau yang ini? Susah. Atau yang ini?
Yang mana atau yang ini? Atau yang ini? Itu aja ya. Dah, Bapak. Ya itu aja, silakan. Apa berarti? Ubah judulnya. Mana tadi? Kertas itu tadi mana? Ini. Berarti ini ditukar judulnya itu. Apa judulnya itu? Apa itu? Orang yang tidak mau membantu. Berarti kalian itu kalian buat tugasnya membantu orang lain. Buat di sini. Silakan tulis. Intinya udah dicoretkan aja. Ini aja sekali. Nah, biar cepat siang, cari terus. Orang yang tidak mau membantu orang miskin. Kira-kira jumlahnya seperti apa? Satu. Boleh pakai satu, boleh di sini, boleh straight. Siapa orang yang tidak mau membantu orang miskin? Siapa? Seperti apa orangnya? Orang sombong. Ya maksudnya orang sombong itu seperti apa? Orang yang sombong tidur-tidur di jalan seperti itu. Oh, di kasur. Jadi orang yang sombong itu seperti apa? Itu ceritakan orang sombong. Orang sombong itu seperti ini, seperti ini. Nah, silakan. Kamu apa bisa? Apa? Boleh. Susah nggak ini? Kalau susah biar bapak tukar. Udah ya. Terus. Sama pensil dulu boleh. Cepat. Nah. Gini aja dia. Nggak usah harus sama seperti itu. Pokoknya dia itu nampak orang yang menolong. Jangan nanti kalian buat orang menolong itu bukan seperti itu. Nggak harus seperti di gambar itu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Ya, boleh. Terus manusia ini pakai garis saja. Ini kan tangannya ini tangan. Digaris. Seperti ini dia apa namanya? Mana kan? Kelompok satu mana? Seperti ini dia. Ya? Udah. Kan selesai. Udah. Ya. Udah. Ya, terus. Pakai langsung terus pakai spidol biar cepat. Kita mau pulang. Nanti kita mau siap. Apa ini nomor 1? Ya, terus ini. Dah, terus. Siapa? Jangan lama. Siapa duluan Bapak kasih nilai? Boleh. Kasih
Nggak kasih terus. Kamu cari lagi. Terus. Alisnya, kasih tahu yang kurang sama kawannya. Ngapain? Pesannya apa? Senyum aja apa? Terus? Ini apa yang tulisannya apa? Nggak ada. Silakan. Udah siap ya? Udah, silakan ditempel. Kalian kelompok berapa ini? Tiga mana tadi tempelnya? Silakan tempel. Kita tarik seperti dipotong, nggak usah harus pakai gunting. Silakan. Jadi roman soalnya tarikan terus seperti ini. Memang untuk ini dia. Nah, gini kan terus. Coba. Nah, tempelkan ke sana. Tempel ke sana. Ya. Kemana? Bagaimana akan? Boleh pakai peci. Udah, yang kawannya lagi. Kelompok 3 peci. Orang membantu itu apakah ya silakan tuh. Sudah siap? Mana lagi? Mana belum tempel? Mana? Udah. Tambah lagi. Udah, tangannya mana? Udah, tangannya tuh. Buat tangannya. Ini. Apa mau dibawa ini? Pegangan. Dia kan harus membantu. Mana yang dibantu? Ini kan harus ada barangnya. Apakah uang? Di sini apakah uang? Apakah barang? Boleh. Bawa apa kira-kira? Siapa yang bawa apa ini? Ini yang bawa. Ini bawa kasih ke kemari. Berarti ini dia. Ini kita kemari dia. Apa dibawa? Bisa. Terus. Apa yang kalian dapatkan informasi tentang pokok-pokok pesan dalam surat Al-Ma'un ini tuliskan terus.
Jangan nggak ditulis. Nomor 3 udah lah. Bawa ke sana juga. Apa? Udah siap? Buatkan di sininya. Di sini mana? Hah? Ini orang mau belanja ini. Ya. Ini orang mau belanja. Ini mau. Mana memberi? Membantu apa dia bantu? Berarti kalian tambahkan di sini lagi. Di sini ada anak kecil di sini barang buah. Orang ini mau memberikan bantuan ke bahkan ke dua lagi di sini. Gak usah pakai barang ini. Gak usah pakai keranjang, ya. Tiga lagi. Gak apa-apa. Nah, kelompok lain jangan begitu. Nah, boleh. Udah siap? Udah siap tempel? Nah, buat kakinya. Beda-beda kalian. Udah ya? Ini buat satu lagi. Buat. Gambar ini yang kecil. Ya, sesuai. Ini kan 1, 2, 3. Satu orang lagi. Di sini aja. Kecil aja. Nah. Kan buat ini siapa ini? Buat di sininya. Ini siapa ini? Orang apa ini? Orang pergi belanja. Sudah, apa? Membantu anak yatim. Ini apa? Anak yatim yang menerima bantuan. Tulis. Biar nanti kalau dilihat sama orang, oh ini rupanya orang tuanya, oh ini rupanya yang menerima, oh ini yang memberi. Biar orang tidak bingung. Mana spidolnya? Bapak minta. Nah ya, buat lingkaran apakah ini boleh, kotaknya apakah kotak buat lukisan yang bercantik, buat dulu, siapkan dulu sama ini, tukar aja spidolnya. Udah siap?
Kalian ngerjainnya di mana ini? Silakan. Ngerjainnya dari mana? Sudah? Hah? Tulisan buat buatkan biar tahu nanti. Anak yatim yang menerima bantuan. Udah, buat buatkan kotaknya. Boleh persegi, boleh bulat-bulat. Sudah siap? Lupa. Hah? Sudah siap, tempelkan. Mana yang tadi? Kapan tadi mana? Nah, udah. Jam dulu sebentar. Dah. Kalian kumpulnya di mana? Dua apa? Mantap. Tempelkan, ingatkan. Tempel siap. Kawannya megang. Udah tempel. Orang yang membalik udah nomor Udah? Udah? Ini apa lagi nih? Bapak dua apa nih yang kurang? Bapak, di sini biasanya Terus udah macam. Udah ya? Udah. Silakan tempel. Kalian tempelnya mana? itu ada. Kamu dong ada nulis. Kami kan nulis gitu. Ini Pak, ciri-cirinya. Siap ya? Nah, ini. Baik, tepuk tangan untuk kita semua karena sudah menyiapkan tugas kelompoknya masing-masing. Bapak minta kepada kelompok, setiap kelompoknya masing-masing satu menampilkan satu emoji. Silakan satu orang ambil satu. Setiap kelompok satu. Ketuanya aja, ketua. Satu aja, jangan satu. Ya, satu. Silakan ambil satu baik. Nah. Silakan. Baik. Di sini nanti Bapak akan menanyakan kepada kalian. Sudah, tolong ditaruh di mejanya masing-masing karena Bapak mau nanya sama kalian terhadap sesuatu hal apa yang kalian rasakan. Ya. Baik. Sebelumnya Bapak mau tanya sama kelompok masing-masing. Siapa tidak bisa? Ya, siapa lebih cepat dia akan lebih dahulu untuk presentasi. Ya. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran diskusi ini tadi? Silakan jawab. Nah, turunkan. Kalau seandainya kalian itu tidak sama kawan kalian, apa yang kalian rasakan? Marah. Ini
Siapa yang digesang? Sudah, turunkan. Sudah. Ya, bentar ya, jangan. Nah, kita berhenti sebentar ya. Itu ajannya sebentar ya. Kelompok 3 ajan. Baik. Siap ajan. Siapa yang bisa menjawab berarti dia yang duluan maju untuk membacakan hasil kelompoknya. Siapa yang mau duluan atau siapa yang mau merasa duluan? Baik, kita pilih ya. Siapa yang duluan mengangkat berarti dia terakhir. Dan siapa duluan mengangkat berarti dia terakhir. Siapa yang terakhir berarti dia presentasi ke depan. Paham ya? Paham ya? Dah, silakan. Hari ini kita sudah belajar. Kalau seandainya kita diganggu sama teman kita tentu marah. Marah ya? Dah, kalian masuk ke sekolah, masuk ke ruangan sekolah ini, datang ke sekolah. Tidak menggunakan seragam yang sesuai. Apa yang kalian rasakan? Ya, kelompok ini aja dulu. Silakan kelompok 3 atau tapir. Silakan. Karena dia tidak bisa menjawab, saatnya kita mengangkat malu. Silakan. Jelaskan. Terus, jangan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil kerja kerja kami. ya anggota siapa sebutkan. Evan, Rizky, Heris, dan Susan. Ya, judulnya apa? Kami mengambil judul tentang ciri-ciri penista agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak mau membantu orang miskin, orang yang lalai dalam sholat, orang yang ria, orang yang enggan membantu sesama. tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 sudah menyampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh mereka. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada tanggapan? Silakan dilihat. Silakan dilihat. Ke sana, dilihat. Aldi, dan seperti itu. Silakan dilihat ke sana. Lihat, setiap kelompok silakan lihat. Kelompok 1 dulu. Silakan, kelompok 1 tengok. Silakan ditengok ke sana. Dah.
Nanti silakan ditanya. Udah ya, silakan bapak dua lagi. Ini tahu. Udah ya. Dan udah nampak? Silakan berdekat boleh. Nah, silakan duduk. Ada pertanyaan nggak dari tabel yang tadi akan ditanyakan? Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, silakan duduk. Baik, anak-anak bapak sambil menunggu ya kawan kita untuk tampil selanjutnya. Bapak mau kalian itu duduk dulu sebentar. Kita ambil posisi. Kita akan melakukan teknik stop ini agar kalian itu lebih konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Silakan duduk, taruh itu. Silakan duduk dengan aman, nyaman, netral. Nah, kita mau ada kegiatan satu lagi, yaitu untuk merefreshkan pikiran kita supaya nanti kalau kalian tampil lebih konsentrasi ya. Caranya yang pertama, kalian itu hanya menutupkan mata kalian, taruh tangannya di atas paha, jangan pegang mejanya, cuma kalian duduk, taruh. Dan silakan dengarkan petunjuk dari bapak dan kerjakan. Sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Nah, silakan ditutup matanya masing-masing. Nah, tutup matanya. Silakan duduk. Kalian itu berada di tempat duduk kalian masing-masing. Tidak ada satu orang yang mengganggu. Di dalam kegiatan pembelajaran hari ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Apa yang sudah kalian dapatkan? Yang pertama, yang perlu kalian ketahui bahwa kalian itu berada di tempat yang sangat istimewa bersama dengan orang tua kalian. Silakan bersandar. Bersandar. Cari tempat duduk lebih nyaman, senyaman mungkin. Silakan bersandar. Nah, bayangkan kalian itu berada saat ini jalan-jalan bersama ayah, ibu kalian ke tempat mainan. Kalau di Tapingon ada Sanggamara, bisa di situ kalian itu jajan, atau di Tubangan Timot kalian itu bisa main sepeda, listrik, atau main-main permainan yang lainnya. Dah. Silakan duduk dan tidur. Ya, dan berada di tempat yang istimewa. Gubernur kalian itu sangat senang sekali. Pada satu ketika kalian mengambil sesuatu yang berharga untuk kalian sampaikan, untuk kalian berikan kepada orang yang kalian sayangi. Silakan bersandar. Dah. Kalian bisa berdua, kalian sambil mainan, tingkat sama orang tua kalian, apapun dikasih sama orang tua kalian. Jadi kita sebagai manusia wajib bersyukur, ya. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan nikmat yang disampaikan kepada kita melalui orang tua kita.
orang tua kita mencari rezeki, mencari nafkah untuk kepentingan kita masing-masing. Mulai berpakaian, tempat tinggal, begitu juga dengan makanan kalian. Jadi kita punya ayah, punya ibu, bisa sekolah, bisa main, kita harus bersyukur. Bayangkan jika kita itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tentu kita akan merasa kesulitan untuk mendapatkan itu. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita membantu teman kita yang mengalami kesusahan. Jangan kita merasa pelit, jangan merasa kita enggan membantu teman-teman kita. Ini merupakan bukti bahwa kita mengetahui isi pokok-pokok di dalam surat Al-Maun ini. Salah satunya, jangan menghardik anak yatim, sayangilah anak yatim, kerjakanlah sholat. Sholatlah dengan baik, belajarlah dengan bagus. Jangan kalian itu merasa sombong karena kalian itu mendapatkan harta yang banyak melalui orang tua kalian. Dan kalian itu merasa enggan membantu karena sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita untuk bisa saling berbagi. Karena manusia itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Bayangkan kalau seandainya kita membutuhkan bantuan, orang enggan memberikan bantuan kepada kita. Kemudian jangan kalian merasa sombong. Lawan daripada bersyukur itu sombong. Jadi kalau kita itu sombong, tidak mau membantu orang lain. Kalau seandainya kita tidak punya ayah atau tidak punya ibu, tentu kita akan susah untuk mendapatkan fasilitas sekolah kita, fasilitas di rumah kita, pakaian, tempat tinggal. Jadi yang perlu kalian lakukan, kerjakanlah sholat, kemudian bantulah orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan oleh Allah kesehatan dan diberikan oleh Allah juga rezeki yang berkah, agar kita bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, bantu orang tua. Karena melalui orang tua kita bisa menjadi pintar, menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekarang Bapak minta kalian itu tentukan tujuan kalian itu setelah mempelajari pokok-pokok daripada surat Al-Maun. Apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran ini tadi? Yang bisa kalian sampaikan kepada Bapak, yang bisa kalian ucapkan, yang bisa kalian ceritakan kepada orang tua kalian di rumah, yang bisa kalian buktikan kepada orang tua kalian di rumah bahwa kalian itu benar-benar orang yang mau membantu, orang yang mau berbuat baik, orang yang tidak sombong. Cukup. Silakan hitungan ketiga dibuka matanya. 1, 2, 3. Silakan dibuka. Siapa yang mau berbicara? Apa yang kalian rasakan dari kelompok 1? Siapa yang mau ngomong? Anissa, ada yang mau diucapin? Ya, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita untuk kali ini, kita akan melakukan SBQ sebentar ya. Mau nggak?
Oh enggak. Oh ya. Bapak tes ya sebentar ya. Selamat datang di channel Cerdas Cermat. Di video kuis kali ini, kita akan bermain kuis tebak-tebakan. Kamu akan diberi 20 pertanyaan. Tiap pertanyaan, kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Mari kita mulai. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke-1. Nembak lantai tapi yang kena hidung, apakah itu? Jawabannya adalah kompor. Soal kedua. Orang apa yang jika berenang tapi rambutnya tidak pernah basah? Apakah itu? Botak, siapa yang mau bilang botak? Jawabannya adalah botak. Soal ketiga. Uang 1000 dibagi 2 jadi apa? Jawabannya adalah sobek. Tepuk tangan, ya. Soal keempat. Gelar tapi kalau kentut jadi kurus. Apakah itu? Jawabannya adalah balon. Nah, tepuk tangan. Nah, karena waktu sudah habis, kita nanti bisa lanjutkan di pembelajaran selanjutnya sama Bapak. Mungkin apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita itu tadi? Siapa yang bisa? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Siapa yang bisa ngomong? Bercerita? Satu orang aja. Siapa? Dah, silakan diangkat. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan diangkat. Ya, bagus. Siapa duluan mau ngomong? Siapa duluan mau berbicara? Siapa? Siapa mau berbicara? Kelompok 1. Kelompok 1 apa yang? Kelompok 1 mana? Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Karena? Apa Pak? Karena apa? Karena? Siapa bisa ngomong? Karena seru. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok ini. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pelajaran bersama Bapak ini? Senang. Kenapa senang? Seru. Serunya di mana? Di bercandanya. Dah. Dari pembelajaran kita tadi, apa kira-kira yang seru tadi? Yang sudah kalian tulis tadi? Kalian tulis apa tadi? Kelompok 3. Ciri-ciri? Penusta agama, skill, posisinya. Kelompok 2. Kelompok 3, apa yang sudah kita pelajari tadi? Bapak pun lebih ngomong. Apa yang kita pelajari tadi? Tentang surat Al-Maun. Apa yang kita pelajari tentang surat Al-Maun itu? Isinya apa tadi? 1, tentang orang tua. Diapain orang tua? Ada enggak tadi? Ada enggak tadi? Tentang orang tua. Orang yang lalai sholat, orang yang menghardik anak ya. Jadi yang ada di situ seperti di sini. Inilah cuma kesimpulan untuk kita hari ini. Dan jadi kesimpulan sudah ada di meja kalian masing-masing. Ya, jadi kita itu orang yang melalaikan sholat. Yang isi daripada pokok-pokok surat Al-Maun ini
Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Kemudian orang yang tidak mau atau enggan membantu fakir miskin. Kemudian orang yang lalai dalam sholatnya. Yang selanjutnya orang yang liar serta orang yang enggan membantu sesama. Udah. Baik, silakan untuk kali ini ditaruh bukunya dulu sebentar. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita. Bapak ucapkan terima kasih karena sudah ikut mengikuti pembelajaran dengan Bapak dengan baik sekali. Kemudian anak-anak Bapak, dari apa yang Bapak sampaikan mungkin tidak sesempurna yang kalian inginkan. Bapak mohon maaf. Dari sini nanti tingkatkan pembelajaran kalian di rumah maupun di sekolah. Karena kalau seandainya kalian itu mau belajar, kalian akan mendapatkan sesuatu yang berharga nantinya. Paham ya? Paham ya? Untuk minggu depan kita akan berbicara tentang akan kita lanjutkan pembelajaran tentang surat Al-Maun untuk mengetahui hukum-hukum bacaan di dalam surat Al-Maun nanti untuk minggu depan. Kiranya hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Bapak Eri, salam ya. Kita ucapkan alhamdulillah sudah siap melaksanakan pembelajaran. Coba kita ucapkan dulu alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak semua. Bapak Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya.